Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada bab ini Al-Imam Al-Allamah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu rahmatan wasi'ah membawakan suatu ayat yang tercantum dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ya, dia mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, dan ini merupakan potongan dari ayat Al-Quran, qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar. Inilah kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ketika beliau dicampakkan dan dibenamkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang memberikan pertolongan. Wa ni'mal wakil, dan Allah lah sebaik-baik tempat bersandar. Kalau kita lihat, ya, ucapan yang singkat, akan tetapi dia keluar dari lisan seorang nabi, Abul Anbiya Ibrahim alaihi salam, dengan hati yang penuh dengan tauhid kepada Allah, dengan keyakinan yang kuat, ya, dia bertawakal kepada Allah. Padahal maut, kematian sudah ada di hadapan matanya. Akan tetapi dia tidak takut, karena dia yakin dan dia mengetahui tidak ada suatu pun kemudaratan yang akan menimpanya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena dia paham itu, karena beliau mengerti, dan karena tauhid yang sudah kokoh dalam hatinya, beliau menyandarkan dirinya, menyerahkan segala urusannya dengan sepenuh hatinya hanya kepada Allah. Dia ucapkan kata-kata yang singkat ini, kata-kata yang pendek akan tetapi mengandung keyakinan yang sangat mantap. Kata-kata yang singkat akan tetapi dibangun di atas tauhid yang kokoh. Dia mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong, dan Allah adalah zat, adalah ilah, adalah zat yang paling akan memberikan pertolongan kepada kita dan sebaik-baik tempat kita bertawakal. Apa yang terjadi, pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kata-kata ini diucapkan oleh seorang nabi dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala langsung mewahyukan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang begitu besar, api yang siap melahap apapun yang dimasukkan ke dalamnya, karena tawakal yang kuat, karena hati yang disandarkan kepada Allah, dan karena usaha-usaha dari amal soleh, ketakwaan, tauhid, akidah yang benar, yang jauh dari kesyirikan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan. Allah berikan salaman kuni bardan, kata Allah, wahai api, jadilah engkau dingin, wasalaman, dan membawa keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Sehingga dengan tawakal yang benar ini, dengan tawakal yang dilakukan kepada Allah dengan sepenuh hati, serta dengan usaha amal soleh, dengan usaha menegakkan tauhid, beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalaha Muhammad, dan ini juga perkataan, ya, perkataan yang sama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolong kita dan sebaik-baik tempat kita bertawakal, tempat kita bersandar, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memang menyuruh kita, dan menyuruh Nabi kita Muhammad. Allah katakan, wa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, ikutilah
millahnya Nabi Ibrahim, yaitu tauhid. Sebagaimana Nabi Ibrahim mengatakan perkataan tadi dengan penuh keyakinan dan tauhid kepada Allah, begitu juga diikuti dan diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid yang kuat dan keyakinan yang sangat kokoh kepada Allah. Beliau katakan ucapan ini ketika orang-orang munafik mengatakan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Dalam surat Ali Imran ayat 173, Allah menceritakan ketika orang-orang munafik menakut-nakuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh orang munafik kepada Rasulullah dan kepada para sahabat, wahai Muhammad dan para sahabat, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya orang-orang mereka telah bersatu, mereka telah bersekutu untuk memerangimu. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kabilah-kabilah, orang-orang Yahudi, qad jama'u lakum. Mereka telah mempersiapkan kekuatan untuk menghabisi kalian. Lihatlah bagaimana busuknya perilaku orang-orang munafik. Mereka selalu menakut-nakuti kaum muslimin, menakut-nakuti Rasulullah dan para sahabat agar mereka takut dan mereka tidak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang akan menolong kami dan Allah adalah sebaik-baik tempat bertawakal. Fazadahum imana, sehingga bukannya mereka tambah takut, bukannya mereka gentar untuk menghadapi orang-orang yang telah bersatu untuk memusuhi mereka, untuk menyerang mereka, akan tapi fazadahum imana, justru mereka bertambah keimanan dan kekuatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut karena mereka memiliki Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong mereka. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bertawakal kepada Allah ini menguatkan hati, menyandarkan hati kita dengan sepenuhnya kepada Allah adalah salah satu sebab turunnya kemenangan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Ketika kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Ketika kaum mukminin sudah ditolong oleh Allah, tidak akan ada kekuatan yang bisa mengalahkan dan merontokkan mereka. Wa iyakhzulkum, akan tetapi sebaliknya, ketika Allah sudah memberikan kekalahan kepada mukmin, kepada kaum muslimin, faman dalladzi yansurukum min ba'di, tidak ada satupun yang akan bisa menolongnya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah kalian orang-orang beriman bertawakal. Apa kata para mufassir? Fa'amarallahu bitawakkul bi'aidi dzikrihi lin nasr. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertawakal. Kemudian apa yang Allah janjikan setelah tawakal tersebut? Liyadulla ala anna min asbabihi al-i'timad alaihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya salah satu sebab turunnya pertolongan Allah itu adalah dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang yang sangat kuat dan sangat pemberani. Kita lihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang tingkat tawakalnya kepada Allah sangatlah tinggi. Dan apa yang beliau dapatkan? Beliau tidak takut sedikit pun. Tidak takut sedikit pun dengan makar yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy atau orang Yahudi atau orang-orang munafik.
Beliau berani untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun tantangannya adalah ya mengorbankan harta bahkan nyawanya, karena dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tumbuh keberanian dalam hatinya. Dan itulah salah satu buah tawakal. Orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak akan takut. Dia akan berani untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah, wala yakhafuna laumata laim. Dan mereka tidak sedikit pun gentar dan takut dengan celaan orang yang mencela. Akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Iya, sahabat Gua Muslim dan sahabat Arisalah dimanapun Anda berada yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah merupakan amalan hati yang hanya boleh kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tawakal kepada selain Allah, itu adalah mengandung kesyirikan. Iya, sahabat Gua Muslim, kita akan lanjutkan nanti setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di kajian Kitab Tauhid.